Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Oke guys, ini harinya hujan. Kita sangat prihatin dengan cobaan yang ada di Indonesia. Kali ini cobaannya sangat besar banget. Tapi Allah mencoba kita bangsa Indonesia karena kita mampu. Gitu guys. Ini udah mulai wilayah karantina wilayah. Jadi jangan sampailah lockdown. Di dalam lockdown itu kasihan masyarakat juga ya. Paling enggak mereka itu kalau karantina wilayah masih bisa keluar rumah walaupun sebentar untuk mencari kebutuhan. Kalau udah lockdown itu benar-benar di dalam rumah juga. Kalau sekarang kita harus ikutin aja peraturan pemerintah, jangan membangkang kalau Anda ingin selamat. Tapi banyak orang yang bandel itu guys, maksa. Belum puasa ya, belum puasa udah pada mudik. Mereka sangat nekat banget. Udah diingetin sama pemerintah, jangan mudik. Kondisinya lagi kritis kayak gini guys. Ini udah periode kedua si virus. Udah periode kedua udah mulai peningkatan tahap yang sangat tidak bisa kita abaikan, yaitu dengan saya setuju kalau pemerintah tidak lockdown, lebih baik karantina wilayah itu lebih baik. Jadi di sini kalau misalnya lockdown itu resikonya kan tinggi sekali guys. Buat kita sendiri, buat pemerintah sendiri, segala sesuatunya kan harus dipikirkan. Kalau lockdown itu kan tidak memikirkan kemanusiaan, di sisi kemanusiaan itu memutus sosial. Tapi kalau bisa dengan cara lain seperti lockdown sekarang udah mungkin, jadi makanya ada karantina wilayah yang dilakukan pemerintah sekarang. Maka dari itulah saudara-saudara, patuhin aja, jangan bangkang, jangan nekat mudiknya masih lama kok. Kan pemerintah udah menjamin yang kena imbas dari virus, ya kan? Pemerintah udah menjamin siapa aja yang kena imbas dari virus, salah satunya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang manula, yang rentan dengan virus itu guys. Ini virus corona itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, ini banyak orang yang bangkang banget, nekat pulang. Bener-bener mereka tuh nggak sayang sama keluarganya. Dan udah dijamin pemerintah, mereka tinggal didata siapa aja dari mana yang tidak mudik. Gitu loh. Maka dari itu lebih baik dipatuhin lah, janganlah
menambah susah, menambah masalah negara. Kalau satu orang aja, ini biasanya yang kena yang menular, yang orang-orang tua itu kenanya bukan dari mana-mana, dari keluarganya sendiri. Apalagi yang masih muda-muda tuh. Kalau yang masih muda imunnya masih bagus, ya, masih kuat, masih bisa menghadapi virus corona ini. Jangan yang tua ini loh, ya. Apalagi yang punya penyakit, yang renang dengan penyakit serius, komplikasi apalagi, itu nggak akan mampu menghadapi virus. Ini udah 100 lebih yang meninggal, bukan karena virusnya tapi karena penyakit komplikasinya juga itu, ya. Katanya yang nggak punya komplikasi semuanya bisa sembuh, itu loh guys. Jadi syaratnya sabar sedikit lah, kan nggak selamanya virus ini berada mengadu di Indonesia gitu loh guys. Kita harus lewatin itu. Maka dari itu ikutin aturan pemerintah. Nggak mungkin lah pemerintah atau Presiden Jokowi menjulurkan rakyatnya sendiri. Mereka tanggung jawab. Pak Presiden itu kan panglima paling depan untuk menghadapi masalah ini, dan gimana caranya melindungi masyarakatnya, rakyatnya supaya aman. Ini yang bangkang-bangkang kebangetan tuh, ya. Yang bangkang-bangkang tuh orang-orang bodoh. Apalagi yang jamaah itu, yang jamaah itu juga kebangetan tuh. Udah tahu ada virus corona, udah tahu, pemerintah mengingatkan jangan kemana-mana, diam di rumah. Kondisinya lagi kayak gini, nekat bakrak kemana-mana, jamaah kemana, acara 10 tahun sekali lah ziarah kayak itu kesampingkan, kan masih ada waktu nanti, mundur. Ya, depending. Semuanya depending. Sekarang fokus ngadepin virus corona. Kita hadapin bersama. Dengan kita berada di rumah, kita membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, guys. Itu yang ijma jamaah di masjid itu benar-benar terlalu jalan pikiran itu loh, gimana gitu. Itu Islam dari mana sih, nggak bisa diatur. Kalian tuh hidup di negara ada aturannya, nggak mungkin lah pemerintah negara itu itu agama, ya, semuanya udah diatur di undang-undang. Jangan bilang kalau orang yang melarang lo berkumpul sebagai ijma atau sebagai jamaah itu, yang melarang lo itu orang-orang yang kafir, pokok banget. Ya, semua ada diatur, dalam agama juga diatur. Situasi lagi genting gini, bukannya bantu-bantu malah bikin masalah. Bayangkan di kebun jeruk itu 200 sekian orang di karantina gara-gara 3 orang tuh terinfeksi virus. Semua kena. Siapa yang susah? Negara lagi kan. Mikir enggak lo? Keluarga lo? Hanya mikirnya jamaah itu siapa sih ustadznya tuh? Pasti anak-anak kadrun, sebel lah. Nggak mikirin ini orang nantang virus, lu aja nggak mampu.
ngadepin virus itu harus ada imun, kita harus belum tentu bisa ngadepin. Banget bener tuh orang. Ini kita lagi dihadapi masa-masa genting tuh. Para pemudik tuh ya diundur, masih ada waktu tuh. Belum juga puasa. Masih bulan depan puasa. Kan pemerintah udah bilang lo dijamin. Keperluan dasar lo dijamin, pajak lo dijamin, bayar motor dijamin. Masih kurang apa lo? Lo nggak sayang sama rakyat masyarakat di kampung, keluarga di kampung. Kalau lo yang datang di sana kalau kena virus semua gimana? Siapa yang tanggung jawab? Lo? Bukan, kan? Balik lagi pemerintah lagi, bikin susah aja. Gara-gara lockdown tidak ada, yang ada karantina wilayah. Ini orang lagi berjuang melawan virus corona. Malah kalian bukan bantu, malah bikin susah aja. Itu sangat prihatin juga itu para medis. Kita itu kasihan banget itu. Untuk bapak pemerintah tuh ya dijamin tuh lebih baik jangan pulang. Ya, kasih penginapan, ditempatkan penginapan yang nyaman, yang enak untuk istirahat. Itu seperti Bapak Gubernur Jakarta tuh, Bapak Anies tuh bagus banget tuh. Mereka menghormati para medis, memberi tempat penginapan yang nyaman. Itu perlu ditiru tuh. Berpikirlah positif para pejabat juga. Para medis itu berjuang mati-matian melawan virus. Mereka di gugus paling depan menghadapi virus. Ya, kita harus jaga mereka, harus dukung mereka. Dijamin semuanya, dari semua kebutuhannya. Jangan sampai mereka tuh sakit, dicukupin kebutuhannya. Itu loh guys, ini para pemerintah di daerah tuh kasihlah fasilitas penginapan untuk para medis tuh, biar jangan pulang ke rumah. Kemarin udah ada yang meninggal tuh, orang kos, diusir dari kos-kosannya takut karena mereka pulang ke tempat kosan sebagai relawan medis, karena mereka nggak bisa pulang ke tempat kosnya, tinggal di rumah sakit tuh. Itu harus jadi pelajaran buat semuanya, jangan sampai lah para medis itu terlantar. Itu harus dikasih tempat penginapan yang layak untuk menjalankan tugasnya sebagai medis, menangani virus yang tidak gampang ini. Ya, ini semoga orang-orang ini jangan dablek-dablek jadi orang ya. Nurut ikutin aturan pemerintah. Anda ingin selamat, keluarga Anda ingin selamat, masyarakat ingin selamat, ikutin. Semuanya pemerintah akan jamin. Fokus kita ngadepin virus corona ini. Bantulah pemerintah, jangan bikin masalah. Kalau ini orang-orang janganlah bikin masalah terus. Kalau Anda nggak bisa bantu, nggak usah nyinyir, nggak usah nyari-nyari masalah, nggak usah. Kalau Anda nggak ngerti pemerintahan, Anda nggak ngerti politik, Anda nggak ngerti apa yang dia, lebih baik diam daripada Anda ngomong ngalor itu jadi uas. Anda bisa dipidana nanti karena nggak sayang sama keluarga Anda. Berhenti jadi tukang uas ya.
berhenti jadi tukang nyinyir. Kita bantu negara, bantu pemerintah untuk fokus ngurusi virus. Ini ada lagi yang kebangetan itu nyinyir-nyinyir sama Bapak Menteri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dibilang tidak punya hati, tidak mengerti. Hai orang-orang jelek, kalian tidak ngerti apa-apa, ya. Semua udah ditugaskan sama presiden, menteri ini untuk nangani virus corona. Menteri ini untuk ngurusin proyek-proyek biar nggak keganggu semua, biar semuanya jalan. Ya, Anda harus tahu, kalau Anda nggak ngerti diam saja. Jangan keluar nggak jelas gitu. Kalau semua ngurusin virus corona, yang ngurusin yang lain siapa? Lo kerjanya cuma nonton doang. Kalau nggak bisa bantu, diam saja. Jangan banyak komentar yang enggak. Bapak Luhut itu memang harus fokus ke proyek pemindahan ibu kota, itu memang harus fokus dari awal. Karena Bapak Luhut tidak ada hubungannya sama tugas virus corona. Virus corona sudah diurusi dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial tuh. Itu udah yang ngurus mereka. Jadi lo kalau nggak ngerti apa-apa, diam saja, nggak usah komentar yang lain-lain, daripada lo dipidana nanti. Udah aja guys. Ini pelajaran buat semuanya, jangan sampai terulang lagi lah. Ini para mudik tuh kalau bisa diundur, jangan nekat. Ya kasihan yang di kampung, kedatangan yuyu kena virus gara-gara yuyu. Tuh udah ada yang kena tuh, yang pulang mudik baru 5 hari udah terinfeksi virus corona. Itu harus jadi pelajaran, jangan diulangin terus. Kalau lockdown itu nanti bahaya. Itu kita contoh tuh India tuh banyak korban tuh karena lockdown tuh. Ya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah ikut-ikut. Yang penting lo kan sebagai masyarakat ikutin aturan yang ada. Gitu aja guys. Semoga ini pelajaran, semoga ini para medis mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan penginapan yang nyaman, aman untuk istirahat. Udah para medis itu janganlah, nggak usah pulang-pulang ke rumah karena tugas belum selesai. Kalau pulang-pulang juga kasihan keluarga di rumah. Itu ada yang tidur di garasi itu di luar negeri itu, karena nggak pengen anaknya terinfeksi virus corona tuh, sampai tidur di garasi bikin tenda tuh. Para medis itu jangan dicontoh. Di Indonesia itu harus nyontoh. Itu Bapak Gubernur Anies tuh, itu kayak ya, nyontoh Bapak Gubernur Anies itu bagus. Itu dia menghargai para medis, menempatkan para medis ke tempat yang paling aman, nyaman, supaya istirahatnya enak, supaya besok bisa kerja lagi sebagai tugasnya, menyelesaikan tugas menghadapi virus corona. Kalau bukan mereka, kita nggak mampu, nggak akan bisa, nggak akan ngerti. Kita ini cuma rakyat, harus ngikutin aturan. Ya, itu aja guys. Jangan lupa subscribe and share-nya. Ditunggu ya, kita ketemu di video-video selanjutnya. Oke, selamat sore, selamat siang menuju sore, masih jam 3 kurang tuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.